لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mari kita ikuti lanjutan kisah-kisah tentang Rasulullah SAW yang berkaitan dengan Muhammadur Rasulullah. Kemarin sudah kita ikuti setelah Rasulullah SAW mendapat tempat di hati Sayyidah Khadijah, seorang janda kaya raya yang sangat mulia. Walaupun beliau seorang perempuan, tapi seluruh orang Makkah, orang-orang kaya mulai dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar dan yang lainnya semua menghormati kepada Sayyidah Khadijah karena beliau betul-betul orang besar, nasabnya besar, orangnya kaya raya, cantik, sangat bijaksana, cerdas, alimah. Itu Sayyidah Khadijah. Beliau telah menjatuhkan pilihannya yang sangat luar biasa terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendamping hidup yang nanti akan membawa perubahan seluruh dunia. Akan ada perubahan besar dengan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek cerita, kemarin sudah sampai pada lamaran dari paman Abu Thalib. Kemudian diadakan pernikahan. Satu riwayat mengatakan yang menikahkan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah SAW adalah bapaknya Sayyidah Khadijah. Satu riwayat mengatakan pamannya Sayyidah Khadijah. Satu riwayat mengatakan saudara laki-laki sekandung Sayyidah Khadijah. Ini semua orang-orang besar suku Quraisy, suku termulia di seluruh dunia, itu suku Quraisy. Allah memilih dari makhluknya adalah manusia, memilih manusia adalah orang mukmin, memilih orang mukmin yang punya ilmu, memilih dari orang-orang yang punya ilmu yang mengamalkan ilmunya, memilih dari orang yang mengamalkan ilmunya, memilih yang ikhlas. Dari semua yang ikhlas, Rasulullah memilih para nabi. Para nabi Rasulullah memilih, para rasul Rasulullah dipilih dari para rasul, dan Rasulullah adalah pilihan dari semua pilihan. Itu diawali dari suku Quraisy terbaik yang ada di muka bumi. Pendek cerita, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada usia 35 tahun. Ketika usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 tahun, orang Quraisy merihab Ka'bah karena diterjang banjir badai pada masa saat itu. Sampai hancur Ka'bah itu. Setelah dibangun selesai, peletakan Hajar Aswad ini ramai. Siapa yang harus berhak meletakkan Hajar Aswad? Wah, ini pembesar-pembesar suku Quraisy ngumpul. Nah, ini sebuah penghormatan yang luar biasa, meletakkan Hajar Aswad. Sama dengan ketika kita bikin masjid, lama tidak punya masjid, bisa bikin masjid pakai kubah. Seperti di Padurenan dulu itu, wah, pemasangan kubah luar biasa, diiring sampai pelosok desa-desa itu. Luar biasa pemasangan kubah. Di Masjid Asy-Syarif 2. Ini juga begitu. Selesai pembangunan Ka'bah,
siapa yang berhak mengangkat Hajar Aswad untuk diletakkan di tempat posisinya. Hampir terjadi peperangan. Wah, ini harus suku ini harus suku ini harus suku ini. Tidak, itu suku itu kurang berjasa. Tidak, wah, hampir terjadi peperangan besar. Akhirnya orang mengadakan pertemuan. Disinilah orang hebat akan tetap nampak di saat dibutuhkan. Sampai hampir terjadi peperangan yang sangat besar. Ini sudah semua angkat pedang. Siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya adakan rapat. Ini saja. Ini sebelum ada rapat penentuan, nanti pasti akan tumpah darah. Nah, akhirnya dikumpulkan pembesar-pembesar Quraisy mengadakan rapat. Ini saja, besok yang masuk ke lokasi sini lewat pintu Sadanah As-Saibiyah. Ada pintu khusus yang dimasuki oleh pembesar-pembesar. Siapa yang pertama kali masuk, itulah orang yang berhak mengangkat Hajar Aswad untuk diletakkan di pojok Ka'bah. Masya Allah, Rasulullah sudah kulino bangun malam, tidak ada yang bisa mendahului. Ya. Akhirnya pertama yang masuk pintu Sadanah As-Saibiyah itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah orang datang, ternyata Rasulullah sudah di situ. Ada kabilah Fulan datang beserta pemimpin kabilah. Rasulullah sudah di situ. Akhirnya semua setuju. Dan dari situlah Rasulullah mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Semua setuju. Tidak ada satu orang pun di Mekah yang tidak setuju dengan gelar yang diberikan Al-Amin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, ya Muhammad saja Al-Amin itu orang terpercaya di kabilah ini. Muhammad saja, Muhammad saja, Muhammad saja. Masya Allah. Dengan kebijakan yang sudah mendarah mendaging di diri Rasulullah, di setiap ada kesempatan beliau pasti akan mendahulukan orang lain. Itu sudah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mulai kecil. Ketika disusui Halimah Sa'diyah, itu susu yang kiri, itu buat saudara pesusuannya Rasulullah. Itu Rasulullah tidak mau. Tidak mau menetek kecuali yang kanan. Satu, isyarah selalu mendahulukan yang paling mulia. Yang dua, tidak mau gagahi haknya orang lain. Ini Rasulullah mulai bayi sifat itu. Memang sudah dzatiyahnya Rasulullah itu seperti itu. Tidak bisa sombong, itu tidak bisa. Menang-menangan sendiri juga tidak bisa itu Rasulullah. Setelah terkumpul semua kabilah, semua masyarakat Mekah ngumpul jadi satu. Ini melihat peristiwa luar biasa pemasangan Ka'bah kembali dan pemasangan Hajar Aswad. Apa yang terjadi? Rasulullah menghamparkan serban. Hajar Aswad diambil oleh Rasulullah, diletakkan di tengah surban. Kepala kabilah yang terbesar di Makkah ada 4. Dipanggil satu persatu. Ya. Setelah dipanggil satu persatu, apa yang terjadi? Kamu pegang pojok situ, kamu pegang pojok situ, kamu pegang pojok situ, kamu pegang pojok situ. Inilah kepandaian, kepiawaian, kehebatan pola pikir Rasulullah yang datang secara tiba-tiba. Langsung ada penghormatan besar kepada kepala suku. 4 kepala suku terbesar akhirnya mengangkat surban yang tengahnya sudah ada Hajar
Aswad. Apa yang terjadi? Semua puas, luar biasa Muhammad. Semua dihargai. Karena ini peristiwa langka. Meletakkan Hajar Aswad itu tidak sembarang orang. Sampai sekarang itu yang bikin kiswah itu selambu yang dibuat nutupi Ka'bah itu harus punya wudhu. Dan tidak sembarang orang itu yang hafal Quran, yang membuat kiswah itu pakai wudhu itu. Satu kiswah itu berapa ratus miliar itu harganya. Itu kiswah. Itu kainnya kan sutra, terus sulaman kuningnya itu benang emas. Benang emas ora asli emas, ora benang emas sing no cebulo iku. Iku ora emas-emasan. Asli emas. Maka sebagai penghormatan yang datang dalam pemasangan itu juga undangan-undangan khusus. Di antara dari Indonesia ketika penggantian kiswah, di antara yang mendapat undangan Mbah Maimun. Luar biasa. Setelah 4 pojok surban diangkat oleh 4 kepala suku, Masya Allah. Ini semua merasa puas. Yang tadinya pentelang-pentelengan. Karena merasa paling berhak mengangkat Hajar Aswad, diangkat 4 orang tokoh, kemudian dibawa samping Ka'bah. Setelah dekat dengan tempat posisi Ka'bah, posisi Hajar Aswad, baru Hajar Aswad diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, inilah pemimpin yang sangat bijaksana. Pendek cerita, gelar Al-Amin terus semakin dikenal orang. Al-Amin, Al-Amin, maknanya orang terpercaya. Ada orang datang, wahai Al-Amin, wahai orang terpercaya, wahai orang terpercaya, wahai orang terpercaya. Ketahuilah, pendek cerita, memasuki usia 40 tahun. Sebelum memasuki usia 40 tahun, Rasulullah senang berkholwat itu topo kalau bahasa Jawa. Jadi Rasulullah itu aneh memang. Mekah itu tidak ada orang model topo, tapi Rasulullah menjalankan topo. Pemimpin yang serba ada, serba bisa, serba mampu niku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah berkholwah? Di Gua Hira. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa saja yang melihat Gua Hira dengan ketinggian seperti itu, kemudian mengingat kisah Sayyidah Khadijah. Beliau mengirim makanan kepada Rasulullah di Gua Hira di usia 55 tahun, bayangkan. Naik sampai ke Gua Hira mengirim daharan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru naiknya, belum dari rumah ke gunung yang ada Gua Hira-nya itu sudah perjalanan yang cukup melelahkan. Ini kalau tidak ada semangat khidmah yang tinggi, tidak akan pernah ada wanita manapun yang mampu menjalankan. Usia 55. Kalau ibu-ibu usia 55 berjalan 2 kilo berani? Tidak akan berani. 2 kilo itu menggehnya sampai 9, menggeh sampai 9 menggeh. Tidak hanya 2 kali. Itu 2 kilo. Itu baru perjalanannya itu sudah jauh dari rumah Sayyidah Khadijah ke gunung yang ada Gua Hira-nya, terus naik kurang lebih ya seperti Muria lah. Berapa meter itu? 800 meter apa 900 Muria itu. Kita bisa membayangkan, dan tidak undak gini. Kalau undak gini masih enak, ngerekel. Dan gunung Makkah itu tidak ada, tanahnya itu tidak ada, segegem saja tidak ada. Kalau kepleset ya hancur sudah. Ini muka kena batu, hancur sudah.
Itulah kecintaan. Kecintaan Sayyidah Khadijah di dalam mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia yang lebih tua 15 tahun. Beliau akan selalu tampil di setiap perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang melihat Gua Hira, mengingat kisah Sayyidah Khadijah kok tidak menangis, itu jelas orang yang hatinya keras, betul-betul keras. Itu kita membayangkan ngerekelnya saja itu sudah tidak masuk akal. Di usia 55 tahun, ini mendampingi suami yang tercinta, termulia, terhebat, tersegalanya, dan beliau selalu ada di samping beliau. Tidak pernah meninggalkan keperjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu, bapaknya berjuang digendoli sarunge. Apalagi kalau punya uang, saya tak berjuang, kamu tak kasih tinggali uang ya yang banyak, itu saja tidak mau kok. Apalagi kok mana kalau mu tak juale untuk berjuang, tidak akan pernah ada wanita sekarang seperti itu. Semua kekayaan 2/3 di Mekah itu sudah habis buat perjuangan Rasulullah. Nyawa pun diserahkan oleh beliau. Saya ingat dawuh Mbah Yai, wanita yang ada niat khidmah terhadap suaminya dalam urusan agama, dia akan dikasih dzurriyyah yang thayyibah, keturunan yang bagus-bagus. Maka bisa dilihat putra-putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidah Khadijah, karena memang yang punya anak hanya Sayyidah Khadijah ditambah satu Dewi Maryah Al-Qibtiyah, Sayyid Ibrahim. Tapi yang lelaki kan wafat semua sebelum balik. Apa yang terjadi? Cucu Rasulullah bisa kita lihat dari Sayyidah Khadijah, dari Sayyidah Khadijah turun ke Sayyidah Fatimah. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua anak cucu Rasulullah dijamin tidak akan pernah ada yang masuk neraka. Bayangkan bagaimana Allah menjaga kesucian keturunan itu. Dan itu sebetulnya semua wanita yang betul-betul punya niat khidmah terhadap suami dalam urusan agama, itu akan anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal dengan ikhlas betul. Ini Sayyidah Khadijah. Setelah masuk usia 40, bertapa 40 hari di Gua Hira, bisa kita bayangkan. Ibu-ibu ditinggal bojone 40 dina. Nomor 1 ngamuk. Kendile wis mengkurep malah mbok tinggal lunga. Wis kendile mengkurep, kowe ora tau mengkurep. Wah, bahaya. Ibu-ibu sekarang itu udah berani tinggal berjuang itu. Minginnya itu ditunggoni suami, rino wengi diipok-ipok, nek perlu ora usah mbok gawe ning duwite akeh. Ipak-ipok bojo. Dan Rasulullah perjuangan besar mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul li turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal arwah li muqtahimi ya Rabbi
المصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله